Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Jim Silau, dan kali ini saya akan membuat satu video di mana saya akan merakit motor listrik kapasitor. Jadi ini motor listrik pompa air, motor listrik kapasitor, dan cara pembuatannya silahkan simak video selanjutnya. Jadi yang pertama yang harus kita sediakan alatnya, jadi gergaji kayu ya, papan, bisa juga gergaji manual, kemudian bor listrik, kemudian kawat email 2 ukuran ya, kemudian papan mal, gunting, pena, kemudian ada mistar ya, dan tentunya motor listrik. Pertama kita ukur panjang alurnya dulu menggunakan mistar. Jadi ukur panjang alur ini menggunakan mistar, kita dapatkan, kemudian kita buat data panjang 2,5 cm. Kemudian kita tambahkan 1 cm untuk bagian lipatannya. Bagian yang akan dilipat seperti pada gambar seperti ini, dia akan dilipat, sebelahnya juga dia dilipat ya, untuk sebagai penahan. Kemudian selanjutnya kita ukur luas dari lubang alur. Nah, sudah diukur itu sekitar 2 cm, dan kita langsung buat isolasinya. Nah, kita buat isolator seperti ini, lebarnya 2 cm, 3,5 cm. Jadi ditambahkan setengah cm di sisi kiri dan kanan. Tujuannya untuk membuat lipatan seperti ini sebagai penahan. Oke, setelah itu kita lipat bagian setengah sentinya, dibagi 2, dilipat. Jadi ini terbuat dari kertas mika, tapi dalam hal ini saya contohkan menggunakan kertas biasa. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat keluar seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita masukkan pada ruang alurnya. Nah, selanjutnya diberikan juga alur-alur yang lain sampai selesai. Kita akan membuat mal yang akan kita buat kumparan. Nah, kita ukur dulu. Jadi tadi kita sudah ambil data panjang alurnya 2 cm, 2,5 cm. Nah, kemudian setelah itu kita hitung diameter, jadi dari kumparan yang terbesar seperti kali lalu yang sudah dijelaskan, dari alur 1 ke alur 12. Seperti pada video sebelumnya, alur 1 ke 12 kita hitung ya, dia dapat 6,5 cm. Cara menghitung besarnya mal kumparan seperti ini. Jadi kita akan buat mal seperti ini, terbesar, kemudian dia mengecil dan menjadi yang paling kecil. Jadi untuk mengukurnya, membuat malnya, rumusnya, jadi panjang alur dari motor, jadi panjang alur yang dalam sini dikali 2 ya, kemudian tambah
diameter alur 1 dengan alur 12, jadi yang terbesar, jadi alur 1 sampai 12 itu alur yang pelitan yang terbesar. Jadi misalnya dari sini ke sini, jadi diukur dengan mistar seperti ini diameternya, ya, kita dapatkan 6,5 cm. Kemudian dikali 4, setelah itu dijumlahkan. Jadi kalau ini 2,5 cm panjang alur dikali 2 jadi 5, kemudian 6,5 diameter alur, jarak alur kali 4 26 cm, dijumlahkan jadi 31 cm, kemudian dikurangi 2 menjadi 29 cm. Itu adalah panjang dari kumparan terbesar yang akan dia buat mal seperti ini. Jadi panjang ini, lingkaran ini adalah 29 cm. Nah, untuk mendapatkan mal untuk belitan kumparan kedua ini yang lebih kecil, tinggal kita mengurangi 2 cm. Jadi kalau 29 berarti dia panjang ini menjadi 27. Kemudian ini 25 dan ini menjadi 23 cm. Oke. Nah, setelah kita dapatkan rumus yang tadi, panjang dari mal yang tadi, kemudian kita akan membuat malnya dengan cara yang terbesar tadi itu adalah kumparan belitan terbesar adalah 29 cm. Jadi kita tinggal membaginya menjadi 4. Jadi kalau 29 dibagi 4 berarti ada beberapa sisi yang akan mendapatkan 7 cm karena 7 kali 4 28. Nah, sementara 1 cm sisanya itu diberi ke dua sisi yang kiri dan kanan. Jadi sisi sebelah kiri 7,5 cm, sisi sebelah kanan 7,5 cm. Kemudian sisi yang lain tersisa ukurannya 7 cm dan 7 cm sehingga bisa berjumlah 29 cm. Begitu juga dengan untuk membuat mal yang lebih kecil, caranya seperti itu. Jadi kita langsung buat saja. Setelah dipotong, dia jadi seperti ini, ya, bentuknya. Kemudian kita gunakan kertas lem. Setelah dilem satu persatu, kemudian kita gabungkan seperti ini. Kita gabungkan di paku, bisa juga dipakai paku skrup menggunakan bor supaya lebih rapi. Kemudian setelah jadi kita tambahkan juga kertas lem seperti ini, ya, sampai dia terbungkus dengan rapi. Nah, setelah itu kita beri lubang, kita bor dan kita lubangi ini bagian tengah, usahakan dia lurus, tembus, ya. Kemudian kita beri paku, jadi paku bagian sudut terserah bagian sini atau sini paku. Nah, setelah jadi, kita ambil paku yang agak panjang, kemudian kita tancapkan ke sini, ya. Kemudian mal yang tadi kita masukkan ke lubang ini, nah, dimasukkan, ya. Nah, setelah jadi ini tinggal kita pakai untuk memutar mal, ya, sehingga kumparnya bisa tercetak di mal ini. Oke. Nah, cara menggulungnya tinggal lihat contoh. Jadi kita hitung berapa banyak gulungan yang ada pada setiap kumparan ini. Kumparan 1, 2, 3, 4, ya. Kita hitung berapa banyak kumparan. Katakanlah kalau misalnya ini 30 lilitan, 30 kali digulung. Jadi kita langsung
menggulungnya seperti ini. Jadi kita bisa awali dari belitan yang terbesar ataupun kita bisa awali dari belitan yang terkecil. Dan kita gulung seperti ini sejumlah 30. Setelah 30 ya, kemudian kita langsung menuju ke mal yang kedua. Hitung misalkan 30. Kita buat. Nah, setelah selesai menggulung, kita tinggal keluarkan ya. Kemudian lepaskan belitan masing-masing. Kita lepaskan belitan masing-masing, kemudian kita ikat agar tidak tercecer ya. Jadi setiap belitan kita ikat. Gunakan kawat email yang bekas atau mungkin kawat email yang masih baru, kemudian potong-potong. Jadi setelah kita buka ini, kita ikat. Nah, setelah jadi kita tinggal memasukkan belitan ini ke dalam alur dari motor listrik statornya. Jadi pelan-pelan kita buka. Kalau kita awali dengan yang kumparan yang paling kecil, jadi kita tinggal buka ini ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam. Setelah masuk ke dalam alur seperti ini sampai full ya, sesuai dengan banyaknya perhitungan tadi, perhitungan putaran belitan tadi. Kemudian kita tutupi dengan kertas mika juga 1 cm. Jadi ukurannya 1 cm, katakanlah seperti ini. Kita bagi 2, kemudian kita gunting, kemudian kita masukkan ke sini. Dibuat seperti ini, kemudian kita masukkan ke sini sebagai penutup kumparan. Nah, seperti ini tujuannya supaya kumparnya tidak mudah terlepas. Nah, kemudian sisi sebelahnya lagi kita tempatkan sesuai dengan urutan perhitungan jarak kumparan. Jadi perhitungan kali lalu kumparan yang terkecil itu memiliki jarak antara alur pertama menuju ke alur ke-6. Jadi harus tersisa 4 alur yang tidak digunakan. Bukan tidak digunakan, tetapi alur untuk kumparan bantung. Jadi kita hitung 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus dikasih sini. Tetapi harus menggunakan isolator seperti ini. Jadi semua alur ini harus diberi isolator. Baru kita bisa merangkainya. Ini hanya sebuah contoh, jadi tidak perlu saya contohkan sampai selesai, tapi setidaknya Anda bisa melihat cara merakitnya. Kemudian kita lanjutkan, setelah jadi kita lanjutkan lagi dengan kumparan yang kedua. Kalau sudah, itu nanti sebentar dia akan jadi seperti ini. Jadi kalau sudah, jadi ini tinggal kita lipat sedikit. Kita ikuti gaya dari motor, gaya dari stator, kemudian kita lipat seperti ini ya. Ya, menjadi seperti ini, kemudian lanjut yang terbesar sampai selesai. Oke, demikian video kali ini, dan mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan. Terima kasih.